Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Anggi Ginanjar, asal sekolah dari SMP Al Sumardia. Kemudian ada di sebelah kanan saya rekan CGP. Perkenalkan, nama saya Ita Mariatul Hasana, SPDSD, asal sekolah dari SDN Pasir Sarunggi. Dan di sebelah kiri saya ada rekan CGP juga. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Wijayanti SPD dari SMP Negeri 1 Warung Kondang. Di sini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, Pak ya. Amin. Baik, Pak, sebelum kita melakukan praktik coaching pada kegiatan hari ini, sebagai langkah awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak siap? Siap. Alhamdulillah. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita nilai hari ini. Yang pertama, kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai apakah percakapan yang nanti Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur cerita atau belumnya. Dan yang kedua, Bapak Ibu memberikan sebuah pertanyaan, apakah pertanyaan yang Bapak nanti lakukan itu berbobot atau tidaknya. Dan yang ketiga, dilihat bagaimana respon dan Bapak menanggapi tentang pertanyaan nanti di dalam kegiatan praktik coaching yang nanti akan Bapak praktikkan, prinsip-prinsip apa, kemitraannya apakah ada, apakah proses kreatifnya ada, dan memaksimalkan potensi. Baik, Ibu. Bapak, apakah kita langsung ke pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak? Bapak udah siap? Siap, Ibu. Ya. Pertama, saya akan menanyakan kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Untuk kegiatan coaching hari ini, yaitu ketiga kompetensi tersebut akan saya lakukan tentunya. Di mana kompetensi tersebut itu yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian kompetensi yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan kompetensi yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Iya. Yang kedua, kompetisi mana yang nanti akan Bapak kembangkan secara spesifik ketika Bapak melakukan nanti praktek coaching? Untuk kompetensi secara spesifik yang akan saya kembangkan ketika saya melakukan coaching nanti, saya akan menggunakan kompetensi mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi spesifiknya yang dikembangkan itu nanti Bapak mungkin kompetensinya mendengarkan aktif, pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa sih yang nanti akan Bapak inginkan? Untuk indikator ketercapaiannya itu mungkin saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga rencana aksi atau rencana ke depan nanti apa yang akan dilakukan. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik. Oh, jadi Bapak mempunyai indikator sendiri ya tentang ketercapaian, bagaimana nanti saat coaching menemukan solusinya sendiri dan permasalahannya juga, dan rencana aksi sebagai solusinya. Begitu, Pak? Betul, Ibu. Iya. Baik. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang telah Bapak lakukan, telah Bapak sampaikan jawabannya. Nanti Bapak melakukan coaching dan saya mengamatinya, dan silakan Bapak melakukan sebaik-baiknya. Setelah proses coaching selesai, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak ya. Baik, Ibu. Silakan Bapak melakukan coaching.
Semangat, Pak. Sama-sama Ibu, terima kasih. Assalamualaikum, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Sepertinya lagi kurang baik sih, Pak. Apa kegelisahan atau permasalahan yang dirasakan? Saya memiliki sedikit problem nih, walaupun sedikit, tapi sangat mengganggu pikiran saya. Apabila Bapak tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Pak? Tentu boleh dengan senang hati. Apa harapan dari percakapan kita nanti kira-kira? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bapak, saya dapat gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Kira-kira apa permasalahannya? Masalahnya yang pertama, siswa saya apabila masuk di kelas itu tidak begitu bersemangat. Kemudian dia selalu sering pergi izin ke toilet, Pak. Oke, dari permasalahan tadi, apakah sudah diidentifikasi kenapa hal itu bisa terjadi? Eh, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak tahu atau tidak bersemangat dengan pelajaran saya. Oh, begitu ya. Dari pengamatan, kenapa siswa tersebut melakukan hal itu? Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran saya karena kebanyakan di pelajaran matematika itu adanya hitung-hitungan. Jadi mereka tidak mau dan tidak mau mengikuti pelajaran saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang diharapkan pada siswa tersebut? Saya tentu mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid lainnya. Baik, apakah ada yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di murid, sehingga kebutuhan salah satu murid saya tidak termenuhi pada saat Oke, itu. oke. Sehingga anak tersebut tidak bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Oke. Adakah metode pembelajaran yang pernah berhasil dilakukan oleh Ibu di kelas? Eh, ada, jadi saya pernah menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak dan memperbanyak ice breaking, kemudian memilih media pembelajaran yang menarik dan interaktif agar siswa berminat belajar bersama saya. Oke. Nah, jika kita rating skala 1 sampai 10, menurut Ibu, seberapa tingkat keberhasilan metode yang menarik minat belajar siswa? Kalau saya berikan paling berada pada tingkat level 8 sih, Pak. Oke, kalau misalkan pada tingkat 8, seperti yang Ibu berikan, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Rencana yang akan saya lakukan yaitu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti quiz, TikTok yang tadi saya ceritakan, Pak. Kemudian mengupdate informasi terbaru juga mungkin, kemudian cara belajar saya yang berpihak kepada murid. Oke, Ibu, ternyata langkah-langkahnya itu sudah cukup baik dan buat saya itu hebat sekali ya untuk langkah-langkahnya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Ini udah kan, Bu? Sampai sini? Terus pakai penutup? Ini sampai sini ada suara kali. Hah? Kok ini? Maaf, maaf, maaf. Ledang kayak dipotong ya. Oke. Siapa yang membantu Ibu dalam menyusun atau merencanakan hal tersebut? Ketika saya menyusun rencana ini berarti saya ada dukungan dari kepala sekolah juga teman sejawat juga gitu, Pak. Nah, begitu juga dengan wali murid dan terutama muridnya juga gitu atau teman sejawatnya. Nah, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk merencanakannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi saya akan berusaha sesegera mungkin
Karena kalau misalkan memang pembelajaran di kelas itu memang anak itu harus bersemangat dan mengikuti pembelajaran. Kalau misalkan dia masih tetap seperti itu, kemungkinan dia akan tertinggal dari teman-teman yang lainnya. Oke. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Paling dari mulai sekarang sepertinya. Sekarang. Iya, dari mulai sekarang, besok mungkin dan selanjutnya. Nah, komitmen seperti apa sih yang akan Ibu lakukan agar rencananya berjalan dengan baik? Oke, saya harus konsisten secara terus-menerus belajar mengupgrade semua informasi dan Betul. kompetensi saya juga. Akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian berbagi praktik baik. Wow, wow. Diulangi aja Bu dari awal Bu. Balikan Action. Siap? Oke. Komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan agar rencananya itu berjalan dengan baik? saya harus konsisten secara terus-menerus belajar, Oke. mengupgrade semua informasi dan kompetensi saya juga. Kemudian saya akan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya agar dapat menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagi metode yang menarik sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid. Oke. Nah, kira-kira adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Paling dari sekolah, Pak. Dari sekolah. Oke. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang sudah saya peroleh, dukungan moral juga. Oke Bapak, tadi Bapak sudah melaksanakan coaching dengan rekan Bapak. Aduh, sangat antusias sekali ya, saya lihat berjalan dengan baik. Nah, apakah menurut Bapak kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar? Alhamdulillah untuk kegiatan coaching tadi berjalan lancar Ibu. Alhamdulillah. Nah, ada yang akan saya tanyakan kepada Bapak sesuai dengan observasi coaching tadi ya. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, boleh Pak? Boleh, silakan Ibu. Nah, pertanyaan pertama, uh, apa yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching tadi yang Bapak lakukan, indikator kesejahteraan apa yang diinginkan oleh Bapak? Tadi selama coaching, saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, baik, baik. Ya. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi, Bapak telah berhasil melakukan coaching dengan menurut saya dengan alur kita. Nah, sudah sesuai dan saya sudah mengamatinya. Alhamdulillah begitu semangatnya Bapak melakukan menyampaikan sesuai dengan alur kita. Yang pertama mengajukan pertanyaan kepada coach, lalu mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan Bapak juga mengajarkan coach untuk membuat rencana aksi ya, memancing untuk berpikir dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang sehingga coach itu begitu tanggung jawab untuk menjawab apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak lakukan. Nah, tadi saya mendengar ada catatan sebagai coach sudah fokus, sudah hadir penuh dan sudah mendengarkan secara aktif. Nah, menurut saya apa kata kuncinya sehingga Bapak bisa mengembangkan kompetensi yang tadi Bapak sampaikan? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan apa ya? Sepertinya saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching supaya saya itu bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di atau berkolaborasi di sekolah saya nanti ya, ke depannya mungkin. Dan juga ingin berlatih terus menerus untuk menggunakan teknik coaching dengan alur kita ini. Oh, hebat sekali ya Bapak. Alhamdulillah ya menurut pendapat saya Bapak itu sudah melakukan proses sesuai dengan alurnya dan semoga kedepannya Pak Anggi lebih sukses lagi, Amin. bisa melakukan coaching dengan alur kita
Dan kita akhiri perbincangan hari ini Bapak. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ita. Ya.